Selamat siang, anak-anak. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai cahaya. Ya, anak-anak, selama ini kalau kita tidak memperoleh cahaya, apa yang akan kita alami? Ya, benar sekali. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat. Karena itu, hari ini kita akan mempelajari tentang cahaya, bagaimana perambatan cahaya. Ya. Nah, anak-anak, cahaya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, cahaya akan merambat lurus. Yang kedua, cahaya akan dipantulkan jika mengenai dinding. Yang ketiga, cahaya dibiaskan jika melalui dua medium. Dan yang keempat, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Baik, yang pertama kita akan bahas adalah bagaimana cahaya merambat lurus. Nah, ini misalkan kita memasang lilin seperti pada gambar ini. Ada lilin, lalu di sini ada layar yang ada lubangnya nih anak-anak, lubang C, lubang B, lubang A. Ya, lubangnya persis lurus dengan sinar. Maka mata kita bisa melihat lilin ini. Tapi jika salah satu layar ini tidak ada lubangnya, maka kita tidak akan bisa melihat lilin ini. Ya, karena cahaya ini merambatnya lurus melalui lubang ini. Oke. Nah, berikutnya adalah pemantulan. Cahaya mengalami pemantulan jika mengenai dinding pemantul. Kita lihat, ternyata jika mengenai dinding pemantul bisa terjadi dua macam pemantulan, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Nah, ini kalau permukaannya tidak rata, maka pemantulan yang terjadi tidak teratur yang disebut dengan pemantulan baur. Sedangkan permukaannya rata, maka pemantulannya disebut pemantulan teratur. Ya. Nah, anak-anak, bagaimana bisa terjadi pemantulan? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hukum pemantulan. Jadi, cahaya tadi mengenai dinding akan dipantulkan. Nah, dipantulkan tadi akan memenuhi hukum pemantulan. Hukum pemantulan ini yang pertama, sinar datang, ini sinar datang, ya, garis normal yang tengah dan sinar pantul ini terletak di dalam satu bidang. Hukum pemantulan yang kedua, besarnya sudut datang I. Ini besarnya akan sama dengan sudut pantul R. Di mana sudut datang ini terbentuk antara sinar datang dan garis normal. Sedangkan sudut pantul terbentuk antara sinar pantul dan garis normal. Menurut hukum pemantulan, besarnya I dengan R harus sama. Besarnya sudut datang dan sudut pantul harus sama. Ya. Oke, berikutnya adalah pembiasan cahaya. Cahaya jika melalui dua medium, dia akan mengalami pembiasan atau pembelokan. Misalkan cahaya melalui udara terus masuk ke air. Nah, mengalami melalui dua medium, yaitu medium udara dan air. Maka dia akan mengalami pembelokan. Seperti gambar ini. Gambar yang kiri ini cahaya dari udara ke kaca. Ya, mengalami pembiasan karena melalui dua medium, yaitu dari udara ke kaca. Sedang yang gambar di kanan, dari udara ke air, cahaya juga mengalami pembelokan. Dan anak-anak, misalkan cahaya ini dibiaskan dari medium yang kurang rapat ke lebih rapat, contohnya gambar udara ke kaca, maka pembiasannya akan mendekati garis normal. Seperti gambar ini. Tapi jika sebaliknya, dari medium rapat ke kurang rapat, maka pembiasannya akan menjauhi garis normal. Jadi kalau dari udara ke kaca ini akan mendekati garis normal, sedangkan kebalikannya dari kaca ke udara, ke medium yang lebih renggang, maka dia akan menjauhi garis normal. Selanjutnya, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Ya, di mana gelombang elektromagnetik kita lihat bahwa gelombang elektromagnetik ini dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Ya, saling tegak lurus antara medan listrik dan medan magnetnya. Bila kita lihat gelombang elektromagnetik, salah satu contohnya adalah cahaya matahari. Ini mengandung banyak sekali sinar
ya, ada sinar X, ultraviolet dan lain sebagainya. Nah, sinar-sinar ini bisa tampak pada frekuensi tertentu. Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari cermin datar. Nah, siapa yang di rumahnya nggak punya cermin? Pasti tidak ada ya, semua punya cermin ya. Nah, kita lihat ini si Budi sedang bercermin. Bagaimana bayangannya di cermin? Ya, betul sekali. Bayangannya tegak dan sama besar. Ya, artinya tegak di sini sama-sama kepalanya di atas. Nggak mungkin saat bercermin kepalanya di bawah ya, terbalik kan? Nggak mungkin ya. Nah, ini bayangannya tegak dan sama besar dengan bendanya. Itu sifat dari cermin datar. Nah, bagaimana bisa menghasilkan bayangan seperti ini? Nah, bisa terjadi ini karena adanya cahaya, anak-anak. Bisa tampak bayangannya karena adanya cahaya, ya. Mari kita lihat bagaimana terjadinya cahaya, kita menggambar bayangan, ya. Bagaimana terjadinya bayangan, ya, yang dibentuk dari perpotongan sinar-sinar pantul. Nah, seperti ini. Misalkan ini adalah cermin datarnya. Ini adalah garis AB. Kita akan mencari bayangan garis AB ini ada di mana. Caranya kita harus menggambar dulu bayangannya dengan menggunakan hukum-hukum pemantulan yang tadi sudah kita pelajari. Nah, ini kita gambar dulu sinar yang datang. Sinar itu banyak sekali anak-anak. Kita ambil 2 saja. Karena untuk mencari berpotongan nggak mungkin hanya 1 ya. Kita perlu 2. Maka ini 1 sinar, kita ambil aja sembarang sinar yang melewati titik A. Kita akan menggambar pada titik A terlebih dahulu. Sinar datang mengenai cermin. Nah, ini. Lalu kita bentuk garis normalnya. Oke. Selanjutnya, nah kita gambar sinar pantulnya. Ini memenuhi hukum pemantulan. Sinar datang, sinar pantul, garis normal ada di satu bidang. Ya. Lalu besarnya sudut datang ini, sudut datang dan sudut pantul harus sama. Oke, kita sudah punya dari titik A, 1 sinar pemantulan. Berikutnya, nah, sekarang kita akan lihat ini sinar pantulnya, ya. Oke, kita akan lihat ini anak-anak. Pada titik B kita juga ambil sembarang sinar. Saya beri warna kuning ini. Sinarnya menuju cermin dari titik B. Nah, ini kita lihat. Dan sinarnya dipantulkan. Jangan lupa untuk membuat sinar pantul nggak sembarang. Berlaku hukum pemantulan. Karena itu kita harus buat garis normal dulu. Nah, setelah buat garis normal ini, kita bisa menentukan, oh sudut datang dan sudut pantulnya harus sama. Ya, oke. Berarti titik A dan titik B sudah ada sinar pantul. Nah, kita kalau mau mencari perpotongan, ini harus ada sinar yang kedua pada titik A dan titik B, ya. Nah, ini kita lanjutkan perpanjangan sinar pantulnya ini. Yang ini kita tarik ke belakang. Saya gambarkan dengan garis putus-putus. Ya. Ini saya tarik. Demikian juga saya untuk mencari perpotongan, saya membuat sinar datang yang arahnya tegak lurus terhadap cermin. Ini tetap melalui titik A ya. Dari titik A lurus ke cermin. Nah ini. Nah sinar ini karena nggak membentuk sudut, maka dia langsung dipantulkan kembali, maka berubah garis lurus. Perpanjangannya ini. Nah ini perpotongannya anak-anak, 2 sinar. Ya. Oke, sekarang di titik B kita buat. Titik B ini perpanjangannya kita tarik ke belakang. Oke. Sudah. Nah, selanjutnya yang garis lurus dari atas titik B saya tarik juga. Nah, sekarang di sini perpotongannya. Perpotongan B di sini, perpotongan A di sini. Sehingga sekarang saya hubungkan perpotongannya menjadi, nah, inilah bayangan titik A dan titik B. Ya, begini caranya membuat bayangan ya dari sinar-sinar pantul yang terjadi pada cermin datar ini. Nah, Nana, ini salah satu contoh lagi kalau garisnya lurus. Tadi gambarnya Bu Uci garisnya miring ya. Ini garisnya lurus. Nah, ini. Nah, ini sinar datang, sinar pantul yang warna merah, yang garis pertama. Lalu yang hijau sinar datang, sinar pantul. Nah, ini dari 2 sinar hijau dan merah perpotongannya di sini. Nah, ini terbentuk bayangan.
Kita lihat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar adalah tegak dan sama besar. Bayangannya dikatakan sebagai bayangan maya, karena bayangannya nggak bisa ditangkap oleh layar. Bayangannya kita bisa lihat di cermin, tapi tidak bisa ditangkap oleh layar. Sehingga bayangan yang ditampilkan oleh cermin datar adalah tegak, sama besar, maya. Ini lagi, nah ini tadi garisnya, garis AB tapi gambarnya berbeda ya, ini anak-anak ya. Oke anak-anak, ini pemantulan tadi sama, ini contohnya. Nah, sifat bayangan yang dihasilkan sama besar dengan bendanya, jarak benda sama dengan jarak bayangannya. Nah, anak-anak berikutnya, bagaimana jika kalau cermin datar, dua cermin datar membentuk sudut? Contohnya ini membentuk sudut 90 derajat. Saya letakkan di sini spidol. Nah, ternyata bayangan yang terbentuk ada 3. Ya. Nah, ini jika sudutnya 120 antara dua cermin ini bayangannya yang terjadi. Ternyata semakin kecil sudut yang terbentuk, bayangannya akan semakin banyak. Ya. Nah, ini anak-anak, kalau kita gambarkan begini, ini dua cermin AC, CB, ini dua cermin membentuk sudut 60 derajat. Maka 360 derajat ini akan memiliki ruang-ruang 60 derajat sebanyak 6. Nah, itu bisa diisi bayangan. Ya. Yang satu ini milik bendanya. Yang lain adalah bayangan. Maka boleh saya tuliskan 360 derajat dibagi 6. 60 dibagi 60, hasilnya kan 6. Berarti ada 6 ruang. 6 ruang dikurangi 1 untuk ruang benda. Ya, berarti tinggal 5. Berarti kalau sudutnya 60 derajat, bayangan yang terbentuk akan sebanyak 5. Gitu. Jadi kalau 360 dibagi 60, hasilnya 6, 6 dikurangi 1. 1 adalah untuk ruang bendanya. Ya. Nah, seperti gambar yang ini tadi, 360 dibagi 90 derajat. Ya. Adalah 4. 360 dibagi 90, hasilnya 4. 4 dikurangi 1 adalah 3. Bayangannya 3, ya. Karena ini 1 digunakan untuk letak benda. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Nah, inilah sifat dari cermin datar. Baiklah anak-anak, selanjutnya ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Anak-anak saya minta untuk menggambarkan bayangan. Ya. Ini cermin datarnya, ini bendanya. Bayangannya seperti apa yang dihasilkan? Ya. Lalu pertanyaan kedua, berapa jumlah bayangan yang terbentuk jika sudut antara dua cermin datar adalah 40 derajat? Baik anak-anak, saya tunggu jawabannya melalui Google Form yang linknya saya kirimkan melalui kelas LMS kita. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.